Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan terambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdiam diri di hadapan Tuhan akan membuat kita lebih mampu mendengarkan suara Tuhan Allah. Pendengaran yang baik itu akan membuat kita sungguh mampu mengetahui kehendak-Nya. Persoalan manusia adalah begitu disibukkan dengan banyak suara, sehingga tidak mampu lagi mendengarkan suara Allah. Dan akhirnya terus bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kehendak Allah itu? Dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita bisa mempercayainya dengan segenap hati. Dia tak perlu teriakan kita atau sikap kritis kita supaya Dia bertindak membereskan kekacauan di bumi. Dia hanya butuh hati kita dan iman kita untuk menggerakkannya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya dan hadirat-Nya akan kita rasakan. Meskipun kondisi dunia saat ini seperti api yang menghanguskan dan menghancurkan, tapi mereka yang hidup di dalam Tuhan tidak akan terbakar. Allah itu ibarat aliran air hidup yang menyegarkan. Kita akan mengalami kelegaan di dalam Dia kalau kita datang berseru dan fokus kepada hadirat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah yang pertama, Tuhan berikan penglihatan tentang sesuatu yang penting bagi kita. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, hal ini dialami oleh Nehemia maupun Daniel. Saat Nehemia berseru kepada Tuhan dalam doa dan puasanya, Tuhan menunjukkan apa yang hendak dilakukannya ke depan. Begitu juga dengan Daniel yang diselamatkan Tuhan dari gua singa karena doa dan imannya. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi ini adalah Tuhan meneguhkan kita untuk menghadapi setiap proses. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah bagi kita bukan sekedar janji. Apa yang sudah Dia janjikan akan selalu ditepati. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18-21, Tuhan berjanji akan mendatangkan waktu kelegaan, yaitu waktu mendapatkan kesegaran dan mendapatkan pemulihan. Tuhan mau membentuk kita dengan proses, sembari menopang kita. Dia mau kita menikmati waktu menyembah dan memujinya dalam situasi-situasi yang tenang maupun tidak tenang. Saat kita dekat dengan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita memuji Tuhan, dan situasi sekitar kita tidak akan mempengaruhi kita. Sukacita yang kita rasakan tidak bergantung dengan situasi yang ada di luar hidup kita, tetapi itu berasal dari apa yang ada di dalam diri kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah kebenaran firman Tuhan akan berikan kita ketenangan. Saudara-saudara terkasih, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ketenangan atau damai sejahtera datang dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itulah yang membuat kita merasa damai dan tidak dikejar-kejar ketakutan atau bahkan kegeraman. Orang yang dipenuhi damai sejahtera tidak akan mudah bereaksi atau meresponi dengan cara-cara yang salah. Sebaliknya, mereka akan lebih berhikmat dan bijaksana dalam menghadapi kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ada sebuah kisah yang menolong kita untuk boleh merenungkan pentingnya berdiam diri di hadapan Tuhan. Adalah seorang pria bernama Henry Wise yang ahli meloloskan diri dari berbagai perangkap, entah itu tali, pintu sel, borgol, dan lainnya. Di suatu kali dia dipenjara di sebuah sel kecil bernama British Isles. Saat itu dia berencana hendak meloloskan diri dengan mengotak-atik kunci sel. Biasanya dalam hitungan 30 detik dia sudah bisa membuka kunci sel, tapi kali ini meleset. Dia pun lelah, frustasi, dan menyerah. Dia memutuskan untuk berhenti dan hanya berdiam sembari menyandarkan diri ke pintu. Anehnya, pintu itu tiba-tiba terbuka begitu saja. Rupanya pintu itu memang tak terkunci. Dalam berbagai situasi yang kita hadapi, kita sering berespon dengan salah. Kita berusaha mendesak Tuhan atau mengubah kondisi kita atau memberi solusi, tapi lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan mau adalah supaya kita berdiam diri sejenak dan mendengarkan suaranya. Dia mau kita lebih dahulu tenggelam dalam hadirat-Nya dan tidak terpengaruh dengan segala kekhawatiran kita. Jadi kalau kita merasa hari ini Tuhan rasanya tak peduli dengan kondisi kita, pasti Tuhan mau kita berdiam diri sejenak dalam hadirat-Nya. Karena itu berdiam dirilah di hadapan Tuhan, maka Ia akan berikan jalan keluar atas setiap persoalan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kembali sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, ada kesempatan yang indah kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu, mari banyaklah kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan kita boleh menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Ketika kita mau duduk diam di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala beban pergumulan kita di hadapannya, dan kita percaya bahwa Tuhan mampu dan Tuhan sanggup untuk menolong dan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Biarlah Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.